Berubah. Dari robot ke mobil gitu. Berubah gitu. Itu berubah transformer tuh udah bukan zaman kita, Pak. Kalau zaman kita itu Bapak kelahiran 90 Bapak 90-an kan? Oh, jangan buka-buka kartun, Oh Pak. iya. Itu lebih cocok di Voltus, Pak. Pak, kelahiran 90 baru lahir tuh Pak saya. Atau yang gak jauh tuh Pak. Warna-warni itu loh, Pak. Power Ranger. Power Ranger. Berubah, Pak. Pak saya zamannya Voltus 5, Iya, Pak. Lebih kecil lagi. Horas. Nah, kita ngobrol bareng lagi bersama dengan podcast bersama Kerja Gembira. Baik, Odesi. Saya Immanuel Ginting. Saya Endro. Dan ada tamu kita siapa? Saya Rina. Ini hari ini kita mau ngobrol apa nih, Pak Endro? Hari ini kita mau cerita tentang air minum, Pak Ginting. Oke, air minum yang pasti podcast kita ini adalah podcast yang berbicara tentang mencerahkan, produktif, dan kemudian yang pasti ini menggairahkan, Pak. Betul. Gairah loh, Pak. Tapi Pak, hari ini air minumnya ada beda. Kita bercerita tentang institusi atau kelembagaan, Pak. Oh, kita bicara sesuatu yang menjadi penggeraknya kalau kayak gitu, Pak. Betul ya. Benar dan betul, Pak. Nah, makanya kemudian kita hadirkan nih expertnya hari ini. Waduh. Nah, tadi saya udah diri namanya Terina. Iya. Terina. Tapi pasti dia ada yang sesuatu dikerjakan. Iya. Saya dengar-dengar beliau ini katanya aktif mengajar ya. Oh iya. Makanya dia jadi baik hati, tidak sombong, pintar kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah, Tapi siapa tahu betul juga walaupun sering aktif mengajar beliau, tapi ada juga tadi saya sebut kenapa dia bisa ada di Medan, jangan ikut keluarganya. Coba kita tanya dulu sama Terina. Kita klarifikasi. Oke, Terina. Takutnya salah selamat nih. datang di podcast kita. Halo Pak Ginting, Pak Endro. Halo. Jumpa lagi. Hah? Jumpa? Emang Ya kan pernah dulu ketemu? pernah. Oh iya, Ya kita ampun waktu di kalau kantor. ya. Iya. Ini kan tim kita. Bapak ini Gimana pura-pura sih? sih. Iya nih. Nah, Terina, ini kita mau tanya-tanya nih. Yep. Tadi kan saya dengar bisikannya Terina katanya mengajar di banyak tempat gitu ya. Sekali-kali aja tuh. Oh, sekali-sekali aja. Nah, kira-kira apa sih yang diajarin Teh? Emang backgroundnya Terina apa sih? Backgroundnya teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan. Oke. Sama kayak Pak Endro. Oh, sama ya. Iya. Backgroundnya sama. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ aja. Beda ini. Apa? Kayak tadi kita topiknya institusi, latar belakang Oh, backgroundnya, beda. tempat menimba Beda, ilmunya iya. beda. Tapi bidangnya sama kita. Bidangnya sama. Betul. Bidangnya sama-sama teknik lingkungan. Betul. Mengajar di bidang teknik lingkungan juga. Sekali-kali aja. Oh, jangan suka meninggi begitu Oh, dong. Iya. Supaya bisa berkelanjutan, supaya kita belajar lagi. Iya, oke. Tapi katanya ini juga aktif di kepengurusan ini ya, organisasi teknik Nah itu lingkungan. karena di Medan tuh saya nggak ada siapa-siapa ya. Oh, Jadi harus cari teman. Menyibukkan diri ya? Iya. Apa- Harus cari teman, harus cari networking, harus cari. Ada culture shock nggak waktu dari iya. Tatar mungkin, Sunda kemari? Iya. Ke Dari Sumatera gaya Utara? bicara. Gaya bicara ya. Dari macam-macam lah. Tapi lama-lama ya Terbiasa kita juga ya. beradaptasi. Jangan-jangan lebih kan. galak daripada orang Batak. Oh nih? enggak lah kalau Oh enggak ya. Kalau galak enggak Ya, kayaknya. Oke, Tapi baik. Sundanya masih kerasa ini. Oh iya dong. Nggak hilang. Enggak hilang. Nggak hilang. Harus. Saya pikir karena udah kelamaan berapa tahun di sana tuh. Udah dari COVID lah, Covid udah ya. Oh, udah lama. 5 tahun Bang. lebih. Biasanya tuh kalau saya dulu pernah sekolahan tuh ya, waktu saya SMP, SD gitu kan di luar daerah ya, ikut sama orang tua. Yang lucu kalau udah kayak gitu suka kebawa logat. Ini kok kayaknya Iya. logat Medannya nggak keluar nih. Kalau Pak Ginting kayaknya beda-beda nih logatnya nih. Tergantung kalau saya mah. Tergantung lawan bicara kadang-kadang ya, Tergantung betul. lawan bicara. Saya Bisa mah menyesuaikan ya Sunda sebenarnya. Matiasa atau Nah, itu dia. Iya. Nah ini dia nih. Ini terbalik nih kalau yang Pak Ginting nih. Medannya jadi Sunda nih. Karina bisa ngomong Medannya nggak? Tetiasa. Tetiasa. Logatnya aja. Iya, logatnya. iya. Kalau Medan tuh kan lebih ke logat lah. Iya. Oke. Teh Rina ini banyak ininya apa namanya? Udahlah dia ngajar, kemudian dia salah satu pengurus organisasi keprofesian di Sumatera Utara, dan yang terbaru nih Pak Endro, saya mendengar beliau ini lagi dekat dengan Sergei. Tar dulu. Siapa itu? Orang Rusia ya? Orang Rusia ya, Pak? Makanya kita tanya dulu nih Sergei ini apa nih Orang gitu Rusia. loh. Jangan-jangan kaitannya sama perang kah? Nah, ini apalagi mau perang dunia nih katanya nih. Sergei ini kira-kira apa sih Sergei ini gitu. Kira-kira apa nih kata Pak Endro apa tuh? Saya itu mah tak taunya mah orang Rusia teh.
Kalau Sergei, tuh saya udah ngomong Sunda nih modelnya, iya, nih logatnya ada jadi logat logatnya Sunda. beneran Sundanya. Iya, Sundanya itu kita sekarang nih. Kita radio Sunda nih, jangan-jangan nih podcastnya nih modelnya nih. Jangan ulu-ulu nanti repot banyak. Oh. Aduh, kirim-kirim lagu-lagu buat si Akang dan Teteh. Ini bukan radio. Iya, Kita iya. podcast Oh, kerja oke, gembira. oke. Nah, baik lagi tadi, Sergei itu apa sih? Sergei itu emang kalau di Sumatera Utara beberapa daerah tuh disingkat. Jadi kayak Mendeling Natal disingkat Madinah. Mandina. Sergei juga sebenarnya singkatan juga. Apa tuh? Serdang Berdagai, salah satu kabupaten juga di Sumatera Utara. Saya pikir nama orang tadi lagi deket dengan Sergei katanya. Oh. Yang tadi yang apa Madinah? Iya. Itu kabupaten juga? Iya. Oh, lucu juga ya. Kota. Mandeling Natal, Madinah, Pak. Oh, Mandiling Natal. Iya, jadi suka disingkat-singkat karena kebanyakan misalnya Humbang Hasudutan Hasudutan. gitu. Oh. Karena kepanjangan, jadi biasa Ya. disingkat Delser. aja. Iya. Delser, Deli Serdang. Iya. Kalau Delser tahu saya. Iya. Kalau Sergei ya baru tahu Ada kali banyak ini. istilah Pak di Sumatera Utara gitu kan. Misalnya kalau saya bicara dengan Teh Rina, tolong diapakan sedikit Teh. Iya, Nah, itu udah tahu itu udah artinya tahu dia. itu. Tolong diapakan sedikit biar nggak apa kali lah. Ah, itu Nah, udah selesai itu. Saya Udah juga bingung, paham itu. apanya apa Iya. gitu kan. Itu cuma mohon maaf nih, cuma orang Medan yang paham nih kayaknya ya kalau bahasa gitu. Betul. Kayak itu diitukan gitu kan Iya. ya. Oh, gila hebat sekali ya. Berarti bisa keluar nalarnya, bisa menebak ya. Pokoknya kalau di Betul. Medan itu walaupun kasar bicaranya tapi kita pakai hati Pak ngomongnya Pak. Iya. Karena dalam apa itu udah sekali. dalam itu artinya Iya, gitu kan. Nah, betul. Oh, iya. Nah, ini kalau bicara tentang dalam dan mendalam, tentu ini bicara nggak jauh-jauh dari Sergei tadi, Pak. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan di Sergei Teh? Jadi kita sama Pak Ginting juga, ini mentor saya nih. Aduh, kalau di Kayaknya bidang larinya tata ke kelola kita nih. Saya jadi malu. Bisa jadi host. Pak, jangan-jangan nih selama ini kita kan pernah jadi mentor ya. Iya. Iya. Terina pernah kita ajarin. Lama-lama dia jadi mentor kita. Iya, nanti lama-lama kayaknya ini gitu loh. Karena dia sangat berkiprah di daerahnya. Oh, Amin. oke. Kita bahas tata kelola nih. Dulu yang ngajarin saya Pak Ginting nih. Oh, Jadi dulu iya. pernah ada satu daerah dulu ya waktu di program sebelumnya ada satu daerah yang operator air limbah domestiknya bertransformasi Berubah, ya, dari transformasi. UPTD ke Blut. Kayak- Dulu masih di air limbah domestik. Kayak transformer gitu ya. Berubah. Dari Berubah. robot ke mobil gitu. Pak. Berubah gitu. Itu berubah transformer tuh udah bukan zaman kita, Pak. Kalau zaman kita itu Bapak kelahiran 90-an kan? Oh, jangan buka-buka kartu dong, Oh Pak. iya. Itu lebih cocok di Voltus, Pak. Pak, kelahiran 90 baru lahir aku Pak saya. Atau yang Gak dulu jauh tuh, Pak. warna-warni itu loh, Pak. Power Ranger, Power Ranger. Oh, berubah, Pak. Pak, saya zamannya Voltus 5, Iya, Pak. Lebih Voltus kecil lagi. 5, iya. Nah, kalau bicara tentang berubah tuh, itu udah berubah kan tantangan, Pak. Nah, Teh Rina itu di Sergei itu katanya ada perubahan dan ada tantangan. Apa sih yang dilakukan itu kok berubah tantangan tuh bahasa-bahasa berat bagi saya, Pak. Sebenarnya ini inisiatifnya biasanya dari pemerintah daerahnya sendiri. Biasanya begitu mereka ada permasalahan, kira-kira solusinya apa ya? Solusi tentu dari banyak aspek. Nah, kebetulan waktu itu pemerintah kabupatennya berkesimpulan bahwa tata kelolanya dulu nih yang harus diperbaiki. Oh, oke. Berarti si operatornya di bidang air minum. Permasalahannya kan cukup banyak. Ya banyak aspek ya dari mulai regulasi, organisasi, sebagainya. Tapi yang mau diperbaiki di awal tuh adalah tata kelolanya. Oh. Makanya mau bertransformasi tadi. Berarti tata kelola berarti kelembagaannya berubah. Kelembagaannya berubah. Berapa lama? Saya dengar katanya cepat sekali Teh Rina lakukan. Kemarin 6 bulan saya dan 6 bulan. bareng-bareng lah sama tim sama teman-teman di daerah juga. Karena kalau nggak ada daerah yang bantu, ya mau gimana ya, kalau daerahnya nggak semangat ya nggak mungkin juga bisa cepat Ini ya momen kan. saya Ini. mau promosi dulu nih. Nih. Jadi buat teman-teman semua di seluruh Indonesia yang ingin melakukan transformasi atau memberikan tantangan kepada Teh Rina, merubah tata kelolanya menjadi BLUD air minum, nah silakan dikontak ya. Iya. Boleh ke Pak Ginting juga loh. Jangan, ke Teh Rina aja. Ke Teh Rina aja. Nah, kalau saya cukup jadi host aja dan menjadi orang di belakang layar. Nah, kurang lebih gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu. Memang nih ya Ter ya. Pak Ginting orang di belakang layar. Iya, padahal saya diajarin juga. Oke, lanjut. Maksudnya ikutan di belakang layar. Jadi yang di depan siapa dong? Nah, gila 6 bulan tuh gimana? Nggak berat tuh Teh? Nggak ada pressure tertentu gitu loh. Sebenarnya awalnya di komitmen bersama dinas pengampunnya ya. Yang pertama tuh emang ada beberapa langkah lah, langkah yang kita coba strategikan di awal gitu. Yang pertama tuh harus ada tim.
tim pelaksana dari dinasnya sendiri. Biasanya sih timnya UPTD-nya ya. Ini kan UPTD mau berubah jadi BLUT nih, berarti tim penyusun persyaratannya ya tim UPTD yang udah tahu lah operasionalnya seperti apa. Ini UPTD-nya air minum berarti? Air minum. Kalau belum ada UPTD-nya sebenarnya bisa langsung jadi BLUT, cuman pasti lebih sulit ya ininya persyaratannya. Kemudian dari tim itu mereka merekrut kita lah sebagai pendamping. Karena kita punya pengalaman, kita nih ya, bukan kami ya, karena ada ada ahlinya juga di sini ya kan. Iya. Jadi jadi kita buat tim pendamping nih macam-macam. Ada yang ahli keuangan, ada yang ahli SPM, ada ahli organisasinya juga gitu. Karena saya basicnya sebenarnya engineering nih, saya juga belajar juga ya kan. Jadi setelah tim ahli ini mendampingi tim penyusun, ya kita lakukan yang pertama tuh harus ada komitmen. Komitmen itu melalui biasanya kita buat timeline kegiatan. Itu ditandatangani seluruh dinas yang berkontribusi di dalam pembentukan UPT tersebut. Selain dinas pengampu kan nanti tim penilainya macam-macam nih. Dari sekretariat daerah, bagian organisasi, bagian hukum dan seterusnya, kemudian inspektorat dan lain-lain. Nah, semuanya tanda tangan timeline itu. Timeline itu ditandatangani pada saat kick off meeting. Kick off meeting itu bersama petinggi di daerah tersebut, sehingga komitmennya itu sudah ditarik di awal. Nah, setelah itu barulah langkah-langkah selanjutnya, dari mulai seperti biasa lah ya, seperti kita buat kajian, menyusun dokumen, pengumpulan data dan seterusnya. Kemudian mereka juga melaksanakan studi tiru nih. Oh, mereka juga ada lakukan studi tiru ya? Karena BLUT air minum di Indonesia ini baru Cimahi dan Bali. Bali ya. Sehingga mereka juga melakukan berarti kalau studi gitu tiru. Yang ketiga di Indonesia? Yang ketiga. Wow, luar biasa ya. Kalau nanti berjalan dengan baik operasionalnya, semoga seperti Cimahi ya, bisa meningkat pelayanannya secara masif gitu. Kemudian setelah itu studi tiru, pengumpulan data dan seterusnya, beberapa FGD, dan kita juga karena udah ada timeline itu nih pegangan kita, mau tidak mau daerah juga mengikuti itu gitu. Kemudian kita juga ada workshop pembahasan, penyusunan dokumen, dan akhirnya di akhir tahun sudah terbentuk ini si studi tirunya. Ini biasanya saya jujur aja ya, namanya kan kalau studi banding ya, datang sebentar lalu kemudian setelah dibanding-bandingkan kesimpulannya, wah ini nggak bisa nih tempat kita nih. Ini kayak gimmick aja atau beneran ada kalau ini sih? Kita coba strategikan ya sebagai tim pendamping. Jadi yang pertama mereka tuh tidak hanya studi tiru, tapi mereka ke Kemendagri dulu. Oh, ke Kemendagri, paket lengkap paket ya. Jadi mereka ke direktorat khusus yang membahas itu supaya mendapat insight. Oh. Jadi kenapa sih harus BLUT? Kenapa sih nggak UPTD aja? Terus nanti operasionalnya seperti apa, pelaporan seperti apa dan seterusnya. Setelah ke situ baru mereka lihat operasionalnya di Cimahi. Sebentar aja kok, setengah hari sini, 1 hari di Cimahi dan mereka bisa langsung pulang. Wah, ini buat teman-teman ini jejaringnya Teh Rina nih luar biasa ya, bisa sampai ke Kemendagri loh nembusnya gitu kan. Tapi tadi emang benar menarik sih. Cuma kalau tadi lihat dari kunjungan lapangannya singkat, terus tadi Rina juga bahas ya, perjalanannya panjang. Tapi tadi yang bagi saya menarik, perjalanan panjang dalam waktu 6 bulan, ya kurang lebih lah ya, itu bisa plus minus ya. Berarti kan jadwalnya ketat banget. Lumayan. Jadi teman-teman UPTD memang agak kita push untuk sama-sama mengerjakan. Karena kan nanti yang ketika BLUT-nya sudah terbentuk, yang menjalankan operasional mereka. Jadi kalau mereka tidak terjun di awal di penyusunan, agak sulit khawatirnya gitu nanti ketika menjalankan operasional. Kalau kita tim pendamping setelah terbentuk ya sudah lepas gitu kan. Tapi mereka akan terus di situ. Jadi pembinaan terhadap tim UPTD-nya kita yang terus-terusan ya. Kalau boleh tahu tuh tim pendampingnya berapa orang ya? Tim pendampingnya tadi kan ada berapa? Oh, ada 6 total ya, di luar yang dari dinas ya. Karena kan ya. ada 4 dokumen yang dikumpulkan, ada laporan keuangan, SPM, rencana strategis, dan tata kelola. Dan 2 lagi ada dokumen pernyataan gitu. Ada 6. Ada 6. Oh, 6 ya Pak? 6 dokumen. 6 dokumen. Ada 6 dokumen. Dan nilainya minimal 60, jadi yes or no gitu. Yes or no, betul. Oh, start. 60 tuh poin. Minimal. Iya, poin Kayak dari Bapak kalau dulu lulus tuh nilai minimumnya 60 gitu. Oh, ada gitu. bobotnya masing-masing Ada bobotnya. dokumen Oh, gitu. nggak ada nilai A, B, C gitu ya? Nggak ada. Hitungannya poin ya. Poin. Berarti kita kumpul poin nih, kayak Kumpul kita beli poin. ke toko supermarket, kita kumpul Betul. poin. Itu 60 juga Bapak lihat apakah Bapak pilihan ganda atau esa.
Oh bisa begitu Bisa. Pak? Ada. Memang betul kan ada Iya, esainya. ada esainya. Ada esai pilihan ganda juga. Enggak sih. Yes or no ada Yes lah. or no. Oh, yes Betul atau or salah, no. Pak. Betul atau salah? Kayak tadi surat Iya. pernyataan kan udah ada template-nya. Jadi Ah. masa salah gitu Iya. kan. Oh. Dan ini serius maksudnya dalam pengertian kalau kemudian nggak nyampe 60 nggak lulus itu ada hair-nya. Ya kan gitu ya Teh ya? Ada hair. Yes or no itu. Bapak dulu pernah hair nggak? Saya his Pak. Oh his ya. Oh, Iya, kalau dia hair. remedial saya. remedial sekarang mah. Iya. Sekarang mah remedial. Kalau bahasa Inggris ada hair ada his Ada. Pak. Iya, iya, oke. Nah, Iya. Kita lanjut ya. Ini kalau bercandaan bapak-bapak kadang-kadang nggak Iya, mutu iya, gini iya, ya. betul, Mohon maaf betul. ini. Jadi mohon bingung maaf. saya, bingung Iya. bereaksinya. Nah, jadi Iya. setelah 6 bulan selesai didampingi ya, kira-kira pengamatan Teh Rina ini sudah bisa dilepas atau bagaimana nasib Nasib sebenarnya kan yang baru muncul tuh SK pembentukan bloodnya kan ada Oke. regulasi-regulasi yang harus iya, menyusul. tetap harus ada ya, betul. Jadi ya kita tapi tidak seperti dulu ya, maksudnya kita mendampingi Betul, step by step betul, gitu. Kalau betul, sekarang betul. ya konsultasi saja gitu, Artinya apa dokumen yang sudah terbentuk lah. diperlukan sudah terbentuk. Oh, oke, jadi sudah terbentuk. Jadi tahun ini mereka mempersiapkan seluruh regulasinya sehingga diharapkan tahun depan udah benar-benar bisa berjalan. Tapi bloodnya. regulasinya sudah selesai kah? Sebagian. Apa lagi proses sekarang? Sebagian on proses. Tapi itu udah selesai kah? Kalau yang 4 dokumen itu kan 3 jadi regulasi, sebagian sudah. Tapi ada beberapa regulasi tambahan tuh kayak pengadaan barang jasa, kerjasama kerjasama, dengan pelaporan pihak ketiga. keuangan. Oh itu nah bisa itu harus- panjang itu ya. Makanya pelengkapnya. kita 1 tahun ini tuh mereka bersiap-siap ke situ. Jadi mengumpulkan peluru sebelum benar-benar beroperasi sebagai blood begitu. Gitu, kurang lebih Pak. Gila. Ntar dulu itu kaitannya ya. Ada peluru, ada serge itu tadi itu. Ya memang kalau Sergei Rusia Pak. Oke. Mainannya roulette Pak. Iya. Oke. Iya, serem Bisa, juga bisa, ternyata ya. bisa. tadi ya. Tapi satu kata buat Iya. Teh Rina, bukan satu kata, ada beberapa kata. Karena kalau saya lihat dengan 6 bulan waktu yang pendek, Iya, maka itu itu kan dia. ada pressure. Iya. Jadi bagi Teh Rina itu pressure is privilege. Wah, itu Berat nih. berat ya. Berat. Jadi bagi Teh Rina itu tekanan itu adalah sebuah kemewahan bagi dia gitu loh. Oh gitu. Begitukah? Enggak gitu banget sih. Mikir lagi nih. Yang penting kan bisa berkarya gitu loh. Iya. Oh. Nah, jadi kita balik lagi nih Kak, jangan bercanda aja. Kita dibayar nih untuk ini nih gitu loh. Nggak apa-apa lagi. Kita dibayar nih, jadi harus menyelesaikan ini. Nah, kira-kira dari yang sudah Teh Rina lihat gitu ya, kan udah jadi blood nih. Ada perubahan yang signifikan nggak sih di kelembagaannya sekarang ini? Misalnya sekarang sudah bisa melakukan rekrutmen atau seperti apa? Atau kemudian mulai melakukan penataan yang signifikan dari sebelum menjadi blood dan sudah jadi blood Teh? Kalau sampai sekarang sih mungkin karena kita juga tidak terlalu close lagi ya. Kayaknya sih masih proses mempersiapkan peluru tadi, regulasi-regulasi tadi. Setelah itu semua udah clear, baru mereka bisa berjalan. Karena kan tantangan ke depan kan mereka ini sebenarnya cakupannya ya yang ingin dinaikkan secara masif gitu Iya. cakupan pelayanannya. Mudah-mudahan sih dengan tata kelola yang baik, orang-orangnya memang kompeten di bidangnya, itu semua bisa berjalan. Amin. Sebenarnya ini belajar dari dulu yang kita zaman program sebelumnya bahwa Iya. blood air limbah domestik bisa berkembang di beberapa daerah gitu ya. Dari sisi finansial, dari sisi layanan gitu ya. Mudah-mudahan juga di air minum juga sama gitu seperti di air limbah. Emang berapa sih pelanggan yang ada di Sergei? Masih sedikit sekali, masih sekitar 100.000 nyampe? 4,12% lah dari penduduk. Dari penduduk. 4, sekian persen ya, saya lupa Dengan kondisi spesifiknya. dengan kondisi pengalirannya seperti apa, 24 jam kah atau 4K-nya? Sampai sekarang 4K-nya belum ya. Nah itu juga, itu kan diharapkan dengan fleksibilitas keuangan melalui blood ini, mereka bisa jadi lebih kreatif untuk mengatasi permasalahan yang ada gitu, tidak terbatas namanya jalur birokrasi dan sebagainya yang kita harapkan seperti itu kan. Tapi kalaupun mau menjadi BUMD seperti PDAM, nah ini kan masih pelayanan dasar dan belum ke profit gitu, masih di 2 kaki lah ya istilahnya. Usaha masih belajar juga, bantuan juga ke masyarakat sebagai pelayanan dasar juga masih dilaksanakan, jadi tidak bisa sekaligus gitu. Itulah tahapannya. Ini perlu saya sampaikan ke semua khalayak se-Indonesia, kalau masih ada UPTD air minum, jangan ragu untuk berubah menjadi blood begitu loh. Air limbah juga ya, air sama limbah juga ya, karena sudah ada contohnya bahwa bisa dilakukan dan itu sangat visible kalau kemudian dia serius kan gitu. Betul. Ya Teh. Dan yang pertama tuh komitmen pemerintah daerahnya dan dinas pengampu terutama ya, ini begitu dia sudah yakin
ya sebenarnya dokumen-dokumen yang penyiapannya pasti bisa dikerjakan gitu. Bahkan oleh tim dinasnya sendiri Betul. pasti bisa dikerjakan. Ya, dan yang paling penting lagi Teh, jangan lupa menghubungi Teh Rina. Itu dia pesan sponsor ya. Supaya jangan lost gitu ya. Silakan, ini se-Indonesia yang melihat ini, mungkin seluruh dunia. Baik, Tar, Pak. apa tuh? Mau nanya dulu nih. Kan kita yang dengerin belum tentu semua ngerti nih di kelembagaan nih. Kan tadi ada bicara UPT, terus ada bicara Blood. Sebenarnya gimana sih prosesnya Pak dari UPT ke Blood? Apa terus gimana nih Pak? Atau Terina? Sebenarnya sih prosesnya operator ya. Ya. Operator itu Operator itu yang melaksanakan layanan. itu Awalnya. benderanya institusinya apa? Masih di bawah dinas biasanya. Jadi awalnya Oke. tuh biasanya misalnya yang ngurusin air minum nih awalnya di bawah dinas. Misal nih. Berarti nggak ada PDAM? Belum, PDAM tuh di ujung nanti BUMD. Nah, itulah atasnya. Maksudnya Oke, level atasnya. ini berarti yang paling rendah semua dulu nih berarti paling ya. rendah dulu tuh Oke. si operatornya tuh nyatu sama regulator. Biasanya di dinas, di bidang dinasnya. Nah, setelah ada proses kan regulator sama operator harus terpisah nih. Biasanya betul. pemerintahnya membentuk UPTD yang paling sederhana. Udah terbentuk UPTD layanan meningkat. Nah, UPTD ini kendalanya berarti kan dia sama seperti dinas. Betul. Kalau ngajuin anggaran harus setahun sebelumnya, Betul, kalau betul. ada kelebihan keuntungan harus disetorkan dan seterusnya gitu, sehingga secara bisnis dia tidak bisa berjalan, semuanya tergantung 100% dari anggaran pemerintah dengan emang sudah ada aturannya lah Iya, gitu. iya. Sementara kalau di lapangan misal pompa rusak, pipa ada yang bocor, minta anggaran perlu proses dan sebagainya. Makanya kenapa ada wacana pembentukan Blood supaya sebenarnya bentuk organisasinya tetap UPTD Tetap. tapi UPT Blood. Jadi dia punya fleksibilitas keuangan itu. Iya. Jadi begitu dia nerima uang dia boleh pakai untuk Oke. kebutuhan dia. Jadi cepat. Nah itu tuh yang akan meningkatkan pelayanan. Kan cepet nih misalnya ada pipa bocor, ada mau bangun lagi sebelah tapi segala macam tuh bisa lebih cepat. Yang paling level atas lagi adalah BUMD. Biasanya kalau air minum lewat PDAM, air limbah juga bisa lewat PDAM. Nah itu tuh berarti sudah jadi perusahaan. Dia kakinya udah satu nih perusahaan aja sebagai entitas bisnis. Tapi kalau Blood itu dia masih dua. Jadi dia masih bisa pakai APBD tapi dia juga bisa mengelola Jasa uangnya layanan, sendiri gitu. Jadi sebagai proses dia menuju entitas bisnis tuh dia bisa berproses melalui Sebelum Blood. dilanjutkan sama Teh Rina, kira-kira udah paham belum Pak? Oh sudah. Soalnya gini, kalau tadi dijelasin, takutnya yang para pemirsa nih supaya paham dulu posisinya. Maksud saya, kalaupun Pak Endro belum paham nggak apa-apa, tolong kasih paham dulu Teh. Inilah Ntar dulu. Sebentar, ini sama kayak tadi dia apa-apakan ya? Iya. Betul, kayak gitu. Ya gitulah. Iya, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, ya intinya sih supaya layanan bisa lebih cepat lah gitu. Betul. Tidak Oke. lebih kreatif, bisa berjalan sebagai entitas bisnis tapi juga masih bisa menggunakan dana APBD. Berarti kreativitasnya yang perlu didorong setelah Betul. menjadi Blood ya. Setelah menjadi Blood. Saya Dia bisa kebayang. cari uang sendiri, jadi dia bisa meningkatkan layanan gitu. Jadi dia bisa belajar menjadi BUMD nantinya. Jembatan. Ya, bridging Pak. Kalau Pak Endro mau nanti berkunjung untuk studi banding ke Sergei, Oh itu dia. Boleh juga tuh. silakan Pak. Tapi hati-hati, saya nggak mau ada peluru tadi. Ngeri juga soalnya ya. Betul. Ya lebih profesional ya, juga lebih Iya. profesional ya Teh ya. Betul. Jadi nanti orang-orang di situ dan bisa merekrut selain ASN juga. Jadi memang di tengah-tengah lah sebagai jembatan. Itu kira-kira pendaftarannya kapan ya Teh? Pendaftarannya saya nggak tahu, nanti tanya ya sama orang di sana. Sebentar, Pak Ginting mau daftar dari ASN di sana? Bukan ASN loh, kalau Blood nggak mesti harus ASN Pak. Iya. Nah ini sebenarnya kenapa saya pancing situ, karena di dalam Blood sendiri Pak, itu Yup. tidak mesti harus ASN, Betul. tapi bisa langsung direct hire dari Bloodnya sendiri. Jadi buat kita semua nih yang para pemirsa, yang ingin mengetahui tentang BLUD, bahwa tidak semua karyawan atau staf yang ada di Blood itu harus ASN Pak. Profesional juga boleh. Boleh, begitu loh. kecuali bendaharanya. Kecuali bendahara, karena dia memang harus istilahnya Melakukan apa tuh? pelaporan sesuai dengan aturan pemerintahan kan, karena kan masih pakai Iya. APBD dan sebagainya. Gitu. Kelihatan nih kalau profesional ya, Itu ya gitu dia, ya bedanya. makanya. Kalau kayak model saya kan beda. Tapi kalau Bapak mau melamar tadi juga nggak apa-apa Pak. Masih dibuka nggak? Nanti kita tanya ya. Iya. Paling masalahnya umur aja Pak.
Oh, ya. tapi kan kalau nggak ada batasan lebih enak. Ada Tapi kan profesional. ada batasan umur, bahkan dibilang di situ ada, mungkin nanti dibuatkan kriterianya. Oh, Nah, kayaknya umur saya dicoret tuh. umur kayaknya. berapa, lalu kemudian Masih aman kayaknya Pak masih- Endro mah. Bapak masih di bawah 60 Masih kan? muda. Masih di bawah 60-an. Oh, Masih 60 ya. Di Oke. bawah dong. Oke. Nah, kurang lebih gitu. Jadi boleh kalau itu, kalau kita bicara tentang tenaga kerjanya. Nah, kemungkinan nih Teh, kalau ada daerah-daerah lain itu hal mendasar yang yang perlu diperhatikan kalau ingin membuat BLUT tuh apa? Karena banyak sekali orang takut ya, apa namanya, apalagi bicara tentang air minum. Apa namanya, kesulitan yang terbesar itu kan adalah masalahnya bukan soal willingness ada, tapi kemudian karena tidak ada yang membantu. Nah, menurut Teh Rina, kunci utama sebelum kemudian bisa melakukan pembentukan BLUT ini apa Teh? Komitmen aja sih. Komitmen aja. Komitmen pemerintah daerahnya. Karena yang mengerjakan dokumennya pun dokumennya tidak terlalu gimana-gimana gitu Nggak ya, yang terlalu susah sulit sekali lah dan ya. contohnya pun dari Kemendagri pun Betul. sudah Sudah jelas ada, ya. sudah jelas semua panduannya. Jadi kalau mau mengerjakan sendiri pun bisa Bisa gitu. ya. Yang penting komitmennya tadi sih. Emang udah yakin mau BLUT gitu dengan segala konsekuensinya gitu. Karena kan biasanya sih kalau di daerah yang sudah BLUT tuh rumah sakit. Sekarang Oh iya betul, puskesmas. rumah sakit semua udah pasti BLUT. Sekarang puskesmas, Puskesmas, sehingga ya. mereka bisa ada kurang obat atau apa bisa langsung beli gitu, Betul, tidak betul. tidak langsung tidak menunggu gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah berjalan di daerah. Jadi bisa nanya-nanya nih, misalnya mau bikin BLUT air minum atau BLUT air limbah, ya tanya aja orang rumah sakit Oh iya. atau puskesmas, kan mereka juga bisa begitu. Oke. Walaupun beda bidang ya. Tapi kan dokumen yang persyaratannya sama. Sama, betul. Mungkin yang susah itu sih pengalaman, saya jadi buka kartu ya. Pengalaman, Tutup lagi Pak. Iya, saya tutup. Pengalaman saya menunjukkan bahwa yang paling susah itu adalah bagaimana penata laksanaan keuangannya sebenarnya. Betul. Iya. Karena dokumen dari semua dokumen tadi yang 6 emang paling sulit laporan keuangan, Laporan luar keuangan, biasa. lah. betul. Luar biasa sekali. Luar biasa Pak, dan ya itu paling parah menurut saya itu mah. Nah, sekalian mau nanya nih. Kan saya nggak gitu ngerti banyak ya tentang BLUT. Dengar-dengar sih ya. Emang kalau mau bikin BLUT gitu butuh anggaran berapa sih nyiapinnya? Ya kalau misalnya tidak menggunakan tim pendamping, mereka yang mengerjakan ya mungkin honor buat tim Honor penyusun aja. saja Oh, dan gitu tim ya. penilai. Dan nggak terlalu besar Pak. Kalau tidak studi tiru pun mungkin tidak bisa Masih keluar bisa, kota kan iya. bisa ke BLUT rumah sakit yang ada di Iya, daerahnya bisa, atau BLUT puskesmasnya seperti Iya. itu kan bisa. Kemudian dari Kemendagri kan bisa konsul ya. Bisa. Bisa konsul dengan direktoratnya gitu, kalau ada kesulitan nanti diarahkan dan seterusnya pun sebenarnya bisa. Betul. Gitu. Dan harapannya kira-kira kalau udah jadi BLUT tuh apa sih Teh? Yang pertama tadi fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas. Bagi masyarakat deh, penikmat itu. Bagi masyarakat yang akan menikmati layanan kira-kira apa Teh? Ya nanti kalau misalnya pipanya bocor bisa langsung diperbaiki gitu ya. ya, Kalau ya, airnya ya. jelek ada permasalahan di instalasi pengolahannya bisa langsung diperbaiki juga sehingga bisa langsung dampaknya kepada pelanggan. Oh. Intinya sih fleksibilitas keuangan tadi. Jadi dia bisa ngolah duitnya sendiri. Jadi kalau ada kerusakan apa bisa langsung keluar. Jadi kan bisa lebih cepat. Dan diharapkan sih si kepercayaan pelanggan ya kepada BLUT ya atau UPT BLUT nih bisa lebih besar. Oh begitu ya. Jadi Karena kan dia misalnya ada keluhan ini bisa lebih cepat diantisipasi, kan tingkat kepercayaan dia juga jadi cukup besar untuk menggunakan air yang disediakan oleh pemerintah. oke, lebih profesional lah bahasa mudahnya Teh ya. Betul. Lebih profesional Pak Endro. Iya sih. Ya kalau seperti gitu ya jadi menarik sih BLUT-nya, tapi kembali lagi ya tergantung orang-orang yang nanti yang kepilih ya. Betul. Sama ya kalau udah terbentuk BLUT-nya. Tapi kalau tadi ceritanya 6 bulan sudah mah targetnya atau nanti pelaksanaannya memang benar 6 bulan ya berarti bagus sekali sih. Nah cuma permasalahan nanti setelah 6 bulan ditinggalin pendamping bisa jalan gak tuh ya? Harusnya bisa. Karena kan mereka yang mengerjakan juga ya. Ya Oke. maksudnya selama proses pendampingan itu kan memang mereka sudah paham gitu apa isinya dan bagaimana menjalankannya, sehingga misalnya nih kayak di Sergi tadi sedang menghitung tarif, sedang menyusun regulasi-regulasi yang lain ya kan, teman-teman di sana juga sudah terbiasa dengan pola ini dan sudah tahu apa yang harus disiapkan selanjutnya baik. apa gitu. Ya. Nah ini ada satu poin yang menurut saya juga yang nggak kalah penting ya ketika bicara tentang pembentukan BLUT itu Pak Endro, dan kita perlu tahu dari Teh Rina gitu ya. Misalnya nih, kalau ini terlepas dari biaya ya,
eh, kan tentu diperlukan ada tim kerja ya. Betul. Nah, tim kerja itu biasanya unsurnya dari mana aja sih? Biasanya orang UPTD-nya dan bendahara dinasnya. Oh, UPTD dan Karena bendahara laporan ya. keuangan biasanya masih nyatu ya antara UPT dan dinas. Dan itu yang harus dipisah. Makanya laporan keuangannya cukup berat Cukup gitu. berat ya. Kemudian juga Saya berarti kan perlu orang tersendiri bukan? makanya bendahara dinasnya Ya. biasanya yang sudah tahu lah bagaimana menyusun sesuai dengan sistem akuntansi dan seterusnya Betul, gitu. betul. Terus orang UPTD-nya dia harus sudah paham juga di awal gitu ya. Ya tadi mereka juga bisa konsul ke Kementerian Dalam Negeri juga. betul. Jadi sebenarnya sih harusnya tidak menjadi ini ya masalah. Cuman karena memang belum masif gitu ya. Kadang-kadang masih di UPTD. Karena kayak di air limbah domestik pun kan pengalaman UPTD seluruh Indonesia nih pelayanannya mandek ya. Maksudnya lama naiknya gitu. Ya karena itu misalnya truk tinjanya rusak. Ya nantilah perbaikinnya tunggu anggaran tahun depan Betul, misalnya betul, gitu kan. betul. Atau IPLT-nya ada kerusakan, oh belum ada anggarannya nih kita ajukan dulu tahun depan dan seterusnya. Tapi kalau sudah belut kan dia bisa mutar uangnya sendiri gitu. Oke. Ya itu manfaatnya kan itu berarti. Betul. Iya. Artinya sebetulnya ini kita coba mem-wrap up ya. Bagi daerah-daerah yang ingin terjadi peningkatan kualitas layanan yang belum menjadi BUMD masih dalam bentuk UPTD, ini harusnya segera mungkin dirubah jadi BLUD kan gitu ya Teh ya. Nah, kalau mau bridging karena kalau langsung ujuk-ujuk berubah jadi BUMD maka bisa dibayangkan betapa beratnya kan gitu ya. Mereka jadi entitas bisnis sendiri. Waduh, Biasanya itu dari berat, APBD tinggal bikin usulan, sekarang harus cari sendiri kan Wah, pasti repot. harus Iya sih. betul. Ujung-ujungnya banyak BUMD yang kondisinya sakit, Betul. merugi dan seterusnya. Jadi ya ini bisa jadi jembatan lah sambil si orang-orang UPT-nya belajar Betul. gitu. Kurang lebih begitu Pak Endro. Siap. Jadi kalau Pak Endro nanti ini perlu apa? Kayaknya saya mau daftar ya. perlu diskusi lebih lanjut silakan dengan Terina. Oh iya. Dan buat ini Bapak Ibu kalau mau diskusi dengan Terina bisa langsung ya. Boleh. Nanti mungkin hubungi kolaborasi 8 Cemerlang saja. Oh iya, Siap. kode saya ya. Kodesi Iya, kodesi untuk saja. bisa diskusi lebih lanjut dan memfollow up gitu ya. Karena bukan saja hanya air minum tapi juga air limbah bisa dibelutkan. Betul. Rumah sakit bisa dibelutkan. Puskesmas juga Puskesmas juga bisa dibelutkan, lalu kemudian sampah bisa dibelutkan juga? bisa. Bisa, kayaknya. karena sudah ada. Sudah ada Belut sekarang ya. sampah di Kalimantan Intan Hijau kalau nggak salah. Oh iya. Kurang lebih begitu. Pak Endro juga bisa dibelutkan kok. Jadi apa fleksibel keuangannya? Dibalut Oh, gitu ya. dibalut. Itu dibelut. Dibelut ya. Dibelut Dibelut, apa ya, sejenis kurang lebih ikan gitu ya, Pak? Oke, kayaknya memang waktu kita nih, saya tuh memang selalu kalau bicara tentang Terina itu ya ada insight baru yang kita dapatkan Pak Endro. Oh, iya. Ya, dan ini menurut saya ini luar biasa gitu ya. Orang Sunda tinggal di Sumatera tapi ilmunya tuh se-Indonesia. Iya. Itu biasa di luar, Pak. Biasa di luar ya, Apanya bukan tuh? luar biasa. Kan luar biasa Oh, biasa oke. di luar. Iya, itu dia. Jadi ilmunya global. Iya, iya. Nah, kira-kira dari Pak Endro ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Terina nih? Enggak ada, udah cukup dah, Udah udah cukup ya? banyak informasinya sih. Udah. Tapi yang penting itu ya kalau buka pendaftaran kasih tahu ya. Itu dari pemerintah daerahnya. Pemerintah Ini daerah. saya mendampingin aja. Iya, maksudnya bisa Iya. untuk yang teman-teman Iya. lain. Oke, jadi mungkin itu pemirsa Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi kalau ada rencana atau kemudian ingin meningkatkan layanan, segera lakukan perubahan gitu ya. Karena perubahan itu tidak mesti harus yang dalam bentuk yang besar, Betul. tapi dengan langkah kecil pun kita bisa melakukan perubahan kan gitu ya Teh. Betul. Baik, saya pikir mungkin itu Pak. Kita coba wrapping up semua perjumpaan kita kali ini. Besok kita ketemu lagi. Oh iya, Nah, bisa tetap, jadi. tetap kita ngobrol lagi. Iya. Karena memang diskusi kita selalu itu Pak. Kita selalu kalau ketemu tuh selalu ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi tetap jangan lupa ngobrolnya di channel kita Kerja Gembira. Gembira. Bersama Kodesi. Kolaborasi 8 Cemerlang Iya. atau Kodesi. Siap. Oke. Terima kasih Terina. Sampai Terima jumpa. kasih. Pak Hendro. Nanti jangan segan-segan kita undang lagi ya. Siap. Oke. Yuk, Sampai terima jumpa. kasih. Dadah.